Dan ini adalah momen ketika seorang presenter Metro TV menyampaikan berita Liga Korupsi Indonesia dengan kemasan ala-ala komika. Ini dia. Setelah sekian lama berkantor di Balikpapan, para pegawai akhirnya harus hijrah ke tempat yang konon akan jadi pusat pemerintahan baru. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar awal era baru atau hanya upacara simbolis sebelum proyek ini masuk ke daftar panjang mega proyek mangkrak Indonesia? Ada sekitar 500 pegawai otorita IKN mulai bekerja di gedung baru yang katanya canggih dan futuristik. Bentuknya mirip kuncup bunga. Entah itu simbol harapan atau hanya pengingat kalau bangunan ini memang belum benar-benar mekar. Di saat seluruh pegawai otorita IKN berusaha beradaptasi dengan kehidupan baru, para pegawai instansi lain masih bertahap buat pindah. Pegawai OJK misalnya yang sampai sekarang masih berencana berkantor di IKN per Juni 2024 dan itu pun belum keseluruhan. Mungkin mereka masih nunggu gedungnya jadi dulu. Jangan suzon tapi ya. Yang terjadi sampai sekarang, akses ke gedung-gedung megah di IKN masih susah karena masih tanah. Mungkin memang begitu konsepnya, menyatu dengan alam. Untuk transportasi ada bus listrik yang katanya ramah lingkungan. Bagus, tapi apakah busnya cukup buat semua pegawai? Atau nanti yang telat harus nebeng truk proyek? Untuk hunian katanya sudah disiapkan dengan baik, tapi hunian siap versi pemerintah itu biasanya bisa berarti atap sudah ada, tapi air belum jalan. Pelan-pelan bertahap. Yang penting optimis kan? Semoga pegawai yang sudah pindah ke sana siap hidup ala ekspedisi survival. Tapi soal pembangunan, kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh ragu. Kita harus percaya bahwa Indonesia adalah juara dunia infrastruktur dalam kategori bangun dulu, pikir belakangan. Kita flashback aja contohnya, monorail Jakarta. Tidak pernah selesai, Hambalang tinggal kenangan. Sampai proyek kereta cepat yang lebih mahal dari perkiraan awal. Semuanya jadi pengingat bahwa ambisi seringkali tidak berbanding lurus dengan eksekusi. Jadi apakah IKN akan benar-benar jadi ibu kota masa depan? Atau justru menambah antrian proyek ambisius yang mangkrak? Karena kalau berkaca dari pengalaman, pola ini terus berulang dan jadi kekhawatiran tersendiri ya. Awalnya semangat di tengah-tengah ribut anggaran, akhirnya ditinggal gitu aja. Kayak di ghosting gebetan begitu ya. Apalagi di ghostingnya cuma gara-gara ribut soal makan di mana. Kamu makan di mana sayang? Terserah kamu aja sayang. Terserah kamu aja sayang. Gitu aja terus sampai Messi dinaturalisasi.